Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel kami. Terima kasih sudah klik video ini dan terus setia mengikuti setiap kisah yang kami bagikan. Seperti biasa, kami hadir untuk menemani waktu santai kalian dengan cerita-cerita yang penuh makna, inspirasi, dan tentu saja emosi yang mungkin akan menyentuh hati. Jadi, pastikan kalian nonton sampai habis, ya. Di video kali ini, kita punya kisah yang benar-benar sayang banget kalau dilewatkan. Cerita ini akan membuat kalian merenung tentang arti cinta, kesetiaan, dan perjuangan hidup yang kadang gak selalu mudah. Tapi sebelum mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan cerita menarik lainnya dari channel ini. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Rumah tangga Ashanti dan Anang selama ini dikenal sebagai simbol keharmonisan di dunia hiburan. Mereka kerap tampil bersama dalam berbagai acara, tersenyum di depan kamera, dan membagikan momen kebahagiaan keluarga kecil mereka. Namun di balik tawa dan unggahan media sosial yang terlihat sempurna, sebenarnya tersimpan awan gelap yang perlahan menutupi sinar kebahagiaan itu. Semuanya bermula dari urusan bisnis, sebuah proyek musik yang dijalankan Anang bersama rekan lamanya. Ashanti awalnya hanya membantu di bagian promosi, tanpa ikut campur urusan keuangan. Tapi tanpa disangka, namanya justru terseret dalam laporan keuangan yang disebut-sebut tidak transparan. Kabar itu mulai berembus pelan di kalangan media, lalu menyebar bagai api yang menjilat bensin. Rekan bisnis Anang menuduh Ashanti telah menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Tuduhan itu begitu kejam, karena selama ini Ashanti justru dikenal sebagai sosok yang berhati-hati dan jujur dalam segala hal. Ia merasa marah, bukan hanya karena dituduh, tapi karena orang yang ia cintai tampak tidak segera membelanya. Saat ia bertanya pada Anang, sang suami hanya terdiam dengan wajah penuh beban. Aku belum tahu semua kebenarannya, Shanti, jawabnya pendek. Kata-kata itu menancap di hati Ashanti seperti duri yang sulit dicabut. Hari-hari berikutnya berubah menjadi dingin dan penuh curiga. Ashanti mulai menutup diri, menghindari percakapan dengan Anang karena takut akan kembali terluka oleh sikap pasifnya. Di sisi lain, Anang sebenarnya sedang berjuang mencari kebenaran, tapi caranya yang terlalu tenang justru membuat istrinya merasa diabaikan. "Kenapa kamu bisa begitu tenang ketika nama aku dijelek-jelekkan, Nang?" tanya Ashanti suatu malam, dengan suara nyaris pecah. Tapi Anang hanya memijat pelipisnya dan berkata, "Aku cuma tidak mau memperburuk keadaan." Sejak saat itu, jurang di antara mereka semakin dalam. Ashanti tahu dirinya tidak bersalah, tapi ia merasa sendirian dalam perjuangan membela nama baiknya. Ia mencoba bersabar, berharap Anang akan segera bertindak. Namun setiap kali melihat berita di televisi tentang tuduhan padanya, hatinya semakin hancur. Ia bukan hanya marah pada situasi, tetapi juga kecewa pada cinta yang dulu ia kira kokoh. Di ruang tamu rumah mereka yang kini sunyi, Ashanti duduk sendiri, menggenggam ponselnya yang terus bergetar karena pesan dari media dan teman-teman artis yang ingin tahu kebenaran. Ia menarik napas panjang dan berbisik lirih, "Kalau dunia saja tidak percaya padaku, setidaknya kamu harusnya percaya, Nang." Malam itu rumah mereka terasa asing. Tidak ada tawa anak-anak, tidak ada suara musik seperti biasanya. Hanya ada keheningan yang menggantung di udara, menekan dada siapapun yang berada di dalamnya. Ashanti duduk di ruang makan dengan wajah lelah, menatap piring makan malam yang tak tersentuh. Anang masuk perlahan, membawa berkas-berkas dari kantor. Ia sempat menatap istrinya sejenak, seolah ingin berbicara, tapi tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Ashanti yang sudah menahan emosi berhari-hari akhirnya tak kuat lagi. "Kamu gak akan ngomong apa-apa, Nang. Setelah semua berita yang menuduh aku." Suaranya lirih, tapi penuh luka. Anang meletakkan berkas itu di meja dan duduk berhadapan dengannya. "Aku sedang mencari jalan terbaik, Shanti. Aku gak mau semua ini makin besar," ucapnya dengan nada datar. Tapi bagi Ashanti,
kalimat itu justru seperti pisau yang menorehkan luka baru. Makin besar. Nang, mereka sudah menghancurkan nama aku, kamu tahu itu. Aku istrimu, dan kamu malah diam. Bentakan itu membuat Anang terkejut. Ia mencoba menenangkan, namun suaranya semakin tenggelam di antara tangisan Ashanti yang pecah malam itu. Rasa kecewa yang selama ini ia pendam akhirnya tumpah ruah. Pertengkaran itu pun semakin panas. Kalimat demi kalimat saling beradu, membuat udara rumah terasa sesak. Anang mencoba menjelaskan bahwa ia tengah menelusuri bukti agar tak salah langkah. Namun Ashanti sudah terlanjur merasa dikhianati oleh sikap pasifnya. Aku cuma butuh kamu berdiri di sampingku, Nang. Bukan diam, seolah aku benar-benar bersalah. Teriaknya dengan mata sembab. Anang membalas dengan nada rendah tapi tegas, aku cuma ingin menyelesaikan semuanya tanpa drama. Kata itu menjadi pemicu terakhir. Ashanti memukul meja dan berkata pelan namun tajam, bagiku, ini bukan drama, ini hidupku. Malam itu, Ashanti memilih tidur di kamar tamu. Ia tidak sanggup melihat wajah suaminya yang dulu menjadi tempat berlindung, kini justru menjadi sumber sakit hati. Sementara di kamar utama, Anang duduk di tepi ranjang, menatap foto keluarga yang tersenyum bahagia. Ia tahu dirinya salah, tapi ia juga tak tahu bagaimana memperbaiki keadaan tanpa menambah luka. Di luar, hujan turun pelan, seolah ikut menangisi cinta dua insan yang kini tengah retak di bawah beratnya kesalahpahaman dan keegoisan masing-masing. Keesokan paginya, dunia luar seakan berubah menjadi medan pertempuran bagi Ashanti. Begitu ia membuka ponsel, notifikasi dari berbagai media online memenuhi layar. Judul-judul berita sensasional terpampang jelas, Ashanti diduga terlibat dalam manipulasi dana. Dan pasangan selebritas itu kini terlibat konflik internal. Ia nyaris menjatuhkan ponselnya saat melihat foto dirinya yang tampak murung di halaman depan salah satu situs hiburan. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut, melainkan karena marah. Ia tahu bahwa semua itu tidak benar. Namun publik tak peduli mana fakta dan mana kebohongan. Yang penting ada gosip untuk dibicarakan, dan sayangnya, kali ini ia yang menjadi sasaran. Anang yang baru pulang dari studio mendapati Ashanti duduk di ruang tamu, wajahnya pucat dan mata bengkak. Berita sudah kemana-mana, Nang, ucapnya pelan, suaranya hampir tak terdengar. Anang menatapnya dengan rasa bersalah, tapi tetap tak banyak bicara. Ia hanya menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Namun bagi Ashanti, diamnya suami justru menambah luka. Kamu tahu yang paling menyakitkan? Katanya lagi dengan suara serak, orang-orang bilang aku haus uang, padahal aku cuma mau bantu kamu. Tapi kamu bahkan tidak berdiri di depan mereka untuk membelaku. Anang menunduk, menatap jemarinya yang saling menggenggam. Dalam hatinya ia ingin bicara, tapi entah mengapa lidahnya terasa keluh. Berita itu semakin meluas. Wartawan mulai berdatangan ke depan rumah mereka, membawa kamera dan mikrofon, menunggu pernyataan resmi. Setiap kali Ashanti membuka tirai jendela, ia melihat kilatan lampu kamera yang menyilaukan. Anak-anak pun mulai merasa takut, memilih berdiam diri di kamar. Rumah yang dulu hangat kini berubah menjadi tempat penuh tekanan. Anang akhirnya memutuskan untuk berbicara ke media, namun pernyataannya justru terkesan netral, seolah ia tidak membela siapapun. Kami sedang menelusuri semuanya, katanya kepada wartawan, mencoba bersikap hati-hati. Tapi publik menilai itu sebagai tanda bahwa ia ragu pada istrinya sendiri. Malam harinya, Ashanti menangis sendirian di kamar mandi. Ia menatap bayangannya di cermin, wajahnya lelah dan matanya sembab. Aku nggak tahu harus percaya sama siapa lagi, bisiknya lirih. Di luar kamar, Anang berdiri menatap pintu yang tertutup, mendengarkan isakan yang menembus dinding. Ia merasa gagal menjadi pelindung bagi wanita yang dulu ia janjikan kebahagiaan. Dunia luar menuduh Ashanti tanpa bukti, tapi luka yang paling dalam justru datang dari orang yang seharusnya membelanya. Malam itu, kesunyian menjadi saksi dua hati yang sama-sama terluka, namun terlalu keras kepala untuk saling mendekat.
Beberapa hari berlalu tanpa percakapan hangat antara Ashanti dan Anang. Mereka tinggal serumah, namun seperti dua orang asing yang hanya saling melewati. Setiap pagi, Anang berangkat lebih awal, sementara Ashanti sibuk menyiapkan diri menghadapi berbagai panggilan dari pihak media dan pengacara. Ia sudah terlalu lelah menunggu pembelaan yang tak kunjung datang. Di dalam hatinya, cinta masih ada, tapi rasa kecewa lebih besar. Malam itu, ia duduk di ruang kerjanya, memandangi map berisi berkas laporan hukum. Tatapannya tajam, bukan lagi sebagai istri yang tersakiti, tapi sebagai wanita yang ingin menegakkan kebenaran. Kalau dunia menganggap aku bersalah, biarlah hukum yang buktikan siapa sebenarnya yang salah, gumamnya tegas. Keesokan harinya, Ashanti menemui seorang pengacara ternama. Langkahnya mantap, meski hatinya masih gemetar. Ia tahu langkah ini mungkin akan memperkeruh hubungan dengan Anang, tapi ia juga sadar, diam hanya akan membuat dirinya semakin diinjak. Saya tidak mau menyerang siapapun, katanya pada pengacara itu, saya hanya ingin nama saya dibersihkan. Sementara itu, berita tentang langkah hukum Ashanti segera menyebar di media, membuat publik terkejut. Beberapa pihak memujinya karena berani memperjuangkan kebenaran, tapi tak sedikit pula yang menganggapnya melawan suami sendiri. Di rumah, Anang menatap berita itu di televisi dengan wajah campur aduk antara marah, bingung, dan kagum. Malamnya, untuk pertama kali setelah sekian lama, mereka kembali berbicara. Tapi bukan untuk berdamai. Kenapa kamu lakukan ini tanpa bilang ke aku dulu, Shanti? Tanya Anang dengan nada keras. Ashanti menatapnya tajam. Aku capek minta kamu percaya sama aku, Nang. Kamu bilang kamu nyari bukti, tapi sementara kamu diam, orang-orang terus menjatuhkan aku. Anang terdiam, menatap mata istrinya yang penuh air mata dan kekuatan sekaligus. Ia tahu Ashanti benar, tapi egonya terlalu tinggi untuk mengakuinya. Aku cuma takut langkahmu salah dan malah memperburuk semuanya, katanya lemah. Kalau aku salah, setidaknya aku salah karena membela diriku sendiri, jawab Ashanti tegas. Pertengkaran itu tak lagi diwarnai dengan teriakan, melainkan dengan dingin yang menusuk. Setelah Anang pergi ke kamar, Ashanti duduk termenung di ruang tamu. Ia menggenggam cincin pernikahannya, merasakan berat makna janji yang dulu mereka ucapkan. Cinta yang dulu penuh keyakinan kini berubah menjadi ujian antara kepercayaan dan harga diri. Dalam hatinya, Ashanti masih ingin Anang datang dan berkata, aku percaya padamu. Tapi yang terdengar hanya suara jarum jam yang berdetak pelan, seolah mengingatkannya bahwa waktu terus berjalan, dan cinta tak akan selamanya menunggu jika tak diperjuangkan. Hari sidang pertama akhirnya tiba. Pagi itu, langit tampak muram seolah ikut merasakan ketegangan yang menyelimuti Ashanti. Ia berdiri di depan cermin dengan tangan gemetar, mencoba merapikan jilbabnya sambil menarik napas panjang. Wajahnya tampak tegar, namun di balik mata yang menatap pantulan dirinya sendiri, ada rasa takut yang tak bisa ia sembunyikan. Di ruang tamu, Anang menunggu dalam diam. Mereka berdua nyaris tak berbicara. Hanya pandangan singkat yang bertemu tanpa sapaan, tanpa senyum. Ashanti kemudian melangkah keluar rumah, diiringi sorot kamera yang menyorot setiap gerakannya. Dunia sedang menilai, dan kali ini ia harus kuat, bukan hanya sebagai seorang istri, tapi sebagai seorang wanita yang memperjuangkan kebenarannya. Di gedung pengadilan, suasananya begitu bising. Wartawan dan penggemar memenuhi halaman depan, meneriakkan pertanyaan yang menusuk telinga. Ashanti, benarkah kamu salah gunakan dana? Bagaimana hubunganmu dengan Anang sekarang? Pertanyaan-pertanyaan itu menambah berat langkahnya. Namun Ashanti tidak menunduk, tidak bersembunyi. Ia berjalan tegak dengan tatapan lurus ke depan. Di ruang sidang, suasana berubah hening ketika hakim memasuki ruangan. Anang duduk di bangku saksi, sementara Ashanti di sisi pengacara. Saat mata mereka bertemu, ada kilatan emosi yang sulit dijelaskan, antara cinta, marah, dan kehilangan. Proses sidang berjalan lama,
membahas dokumen-dokumen keuangan yang rumit. Namun seiring berjalannya waktu, satu demi satu bukti justru membuktikan bahwa Ashanti tidak bersalah. Rekan bisnis Anang yang sebelumnya menuduh, ternyata menyembunyikan transaksi ilegal yang dilakukan atas namanya sendiri. Fakta itu membuat ruangan bergemuruh. Anang hanya bisa menatap kosong ke depan, merasa tertampar oleh kenyataan bahwa selama ini ia telah salah bersikap. Ashanti tidak menatapnya sama sekali. Ia hanya menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Bukan karena lega, tetapi karena luka lama kembali terasa, luka saat orang yang paling ia percaya tak berdiri di sisinya. Usai sidang, Ashanti keluar dengan langkah mantap. Wartawan kembali mengerubungi, namun kali ini ia hanya tersenyum kecil dan berkata, kebenaran pada akhirnya selalu punya jalan. Di sisi lain, Anang hanya bisa menyaksikan dari jauh. Ia ingin menghampiri, ingin meminta maaf, tapi langkahnya terasa berat. Ia tahu, bukan hanya hukum yang sudah memutuskan siapa yang benar dan salah, hati Ashanti pun kini telah menutup pintu kepercayaannya. Hari itu, bukan hanya sebuah nama yang dibersihkan, tapi juga cinta yang diuji hingga ke batas terendahnya. Beberapa hari setelah sidang terakhir, rumah itu kembali sunyi. Tidak ada lagi wartawan di depan gerbang, tidak ada kamera yang menyorot setiap langkah mereka. Tapi di dalam rumah, suasananya masih berat. Ashanti lebih banyak menghabiskan waktu di ruang musik, memainkan melodi lembut di piano tua yang dulu sering mereka mainkan bersama. Tangannya bergerak pelan di atas tuts, namun matanya kosong, seolah setiap nada adalah tangisan tanpa suara. Dari pintu, Anang berdiri memperhatikan. Ada rasa rindu yang menyesakkan dada, tapi juga penyesalan yang menghantam batinnya. Ia tahu, apapun yang ia katakan sekarang tak akan mudah memperbaiki hati yang telah ia lukai. Malam itu, Anang memberanikan diri mengetuk pintu kamar musik. Ia membawa setangkai mawar putih dan selembar surat. "Shanti," ucapnya pelan. Ashanti menoleh, pandangannya tenang namun dingin. "Ada apa, Nang?" tanyanya tanpa ekspresi. Anang menelan ludah, lalu mendekat sambil menyerahkan surat itu. "Aku minta maaf karena aku nggak jadi pelindung yang seharusnya. Aku terlalu takut kehilangan Citra, sampai lupa kalau aku udah hampir kehilangan kamu." Suaranya bergetar. Ashanti menatap bunga itu, lalu surat di tangannya. Ia membukanya perlahan, membaca baris demi baris yang berisi penyesalan tulus. Namun di akhir surat, hanya ada satu kalimat yang membuat hatinya hancur. "Aku sadar, cinta tanpa kepercayaan hanyalah rumah tanpa pondasi." Air mata Ashanti jatuh juga malam itu, tapi bukan karena lembutnya kata-kata Anang. Melainkan karena semuanya datang terlambat. "Nang, aku sudah melalui semua ini sendirian. Aku ingin kamu tahu, luka ini terlalu dalam untuk disembuhkan hanya dengan maaf," ucapnya dengan suara bergetar. Anang mencoba menggenggam tangannya, tapi Ashanti menolak dengan lembut. "Aku nggak marah lagi, Nang. Aku cuma nggak tahu apakah aku masih bisa percaya." Kalimat itu membuat dada Anang sesak. Ia tahu, maaf mungkin bisa diberikan, tapi kepercayaan tidak bisa dipaksakan untuk kembali. Malam itu, mereka duduk bersebelahan tanpa bicara. Hanya suara hujan yang turun pelan menemani kesunyian. Di sela tangisnya, Ashanti menyadari bahwa cinta memang bisa bertahan, tapi rasa percaya, sekali hilang, sulit ditemukan lagi. Anang menatap istrinya lama, berharap waktu bisa diputar ulang. Tapi hidup tidak mengenal tombol rewind. Ia hanya bisa menatap bunga mawar di tangan Ashanti yang perlahan layu, seperti simbol cinta mereka yang kini berdiri di antara dua dunia, masa lalu yang tak bisa diulang, dan masa depan yang belum tentu bisa bersama. Hari-hari berlalu setelah pertemuan malam itu, dan suasana di rumah semakin terasa hambar. Ashanti mulai jarang berbicara dengan Anang. Ia tenggelam dalam kesibukan barunya, mengurus yayasan sosial yang ia dirikan untuk membantu wanita yang difitnah dan disalahpahami seperti dirinya. Ia menemukan ketenangan di sana, sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya.
Setiap kali melihat wajah-wajah para perempuan kuat yang tersenyum meski disakiti, Ashanti merasa ada luka di hatinya yang sedikit tertutup. Namun begitu kembali ke rumah, pandangannya selalu bertemu dengan sosok yang dulu ia cintai, namun kini hanya mengingatkannya pada masa lalu yang pahit. Anang mencoba berbicara, tapi setiap kalimatnya berakhir dalam hening. Suatu malam, ketika anak-anak sudah tertidur, Anang kembali mencoba memperbaiki hubungan mereka. "Shanti, aku tahu semuanya salah karena aku. Tapi aku mau berjuang buat kita," katanya dengan nada lirih. Ashanti menatapnya sebentar, lalu menunduk. "Berjuang buat apa, Nang? Cinta kita mungkin masih ada, tapi rasa percaya sudah nggak bisa diperbaiki begitu saja." Anang menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku cuma minta kesempatan untuk menebus semuanya," katanya penuh harap. Namun Ashanti menggeleng pelan. "Maaf, bukan berarti kita bisa kembali seperti dulu. Kadang luka harus dibiarkan sembuh sendiri, tanpa terus disentuh." Kalimat itu membuat Anang terdiam, menunduk dengan air mata yang jatuh perlahan. Keesokan paginya, berita tentang yayasan baru Ashanti menjadi perbincangan besar. Banyak yang memuji langkahnya sebagai bentuk kebangkitan setelah dihancurkan fitnah. Tapi di sisi lain, media juga menyoroti hubungan rumah tangganya yang kini disebut hanya bertahan demi anak-anak. Anang membaca artikel itu dengan mata kosong. Ia merasa dunia kini berbalik, dulu Ashanti adalah sosok yang ia lindungi, kini justru dirinya yang bersembunyi di balik ketenangan sang istri. Ia ingin bicara, ingin melawan narasi itu, tapi ia tahu Ashanti tak lagi peduli. Ia telah menjadi sosok yang lebih kuat, bahkan tanpa kehadirannya. Malam itu, ketika Anang duduk sendirian di ruang tamu, Ashanti turun dengan pakaian rapi dan tas di tangan. "Aku harus keluar kota beberapa hari untuk urusan yayasan," katanya datar. Anang berdiri, berusaha menahan. "Kamu nggak mau aku antar?" Ashanti menatapnya sejenak, lalu menjawab pelan, "Nggak perlu, Nang. Aku sudah bisa jalan sendiri sekarang." Setelah itu, ia pergi tanpa menoleh. Anang hanya bisa berdiri di ambang pintu, menatap punggung wanita yang dulu selalu bersandar padanya, kini melangkah tegap tanpa butuh perlindungan. Di dalam hatinya, satu kalimat terngiang keras, tak ada kata maaf, karena yang hilang bukan cinta, tapi kepercayaan. Hari itu, pagi terasa berbeda di rumah mereka. Tak ada teriakan, tak ada keheningan dingin seperti biasanya. Hanya aroma kopi yang tercium lembut dan suara sendok beradu dengan cangkir. Ashanti duduk di ruang makan, menatap secarik surat yang ditulis tangan oleh Anang semalam. Isinya sederhana, permintaan maaf yang tulus, bukan karena ia kalah, tapi karena ia sadar cinta mereka lebih besar dari ego manapun. "Aku salah karena membiarkan dunia luar mengatur isi rumah kita," begitu salah satu kalimatnya. Ashanti meneteskan air mata. Ia menyadari bahwa cinta sejati bukan tentang siapa yang benar, melainkan siapa yang berani memperbaiki. Siang itu, mereka bertemu di studio yang dulu menjadi tempat lahirnya banyak lagu kenangan. Tak ada media, tak ada kamera, hanya dua hati yang mencoba berdamai. Anang datang dengan wajah lelah tapi penuh harapan, sementara Ashanti menyambut dengan senyum yang lama tak muncul. "Aku tak ingin berpisah hanya karena kesalahpahaman dan rasa marah yang tumbuh karena keegoisan," kata Anang lirih. Ashanti terdiam lama, lalu mengangguk pelan. "Aku juga lelah berjuang melawanmu, padahal seharusnya kita berjuang bersama." Kalimat itu menjadi jembatan yang menutup jurang di antara mereka. Beberapa minggu kemudian, publik dikejutkan dengan sebuah unggahan di akun media sosial mereka. Bukan klarifikasi atau permintaan maaf, melainkan lagu baru berjudul "Kita Yang Pernah Hilang". Lagu itu bukan hanya karya musik, tapi sebuah perjalanan emosional yang menceritakan kisah jatuh dan bangunnya cinta mereka. Dalam video klipnya, terselip potongan gambar kenangan dari masa muda, pernikahan, hingga pertengkaran yang sempat menggetarkan hati publik. Namun, di akhir video, mereka berdua saling berpelukan di bawah cahaya senja.
Konflik yang sempat membara kini menjadi pelajaran berharga. Ashanti belajar bahwa cinta tak selalu harus lembut, kadang juga keras agar keduanya tumbuh. Anang belajar bahwa meminta maaf bukan tanda lemah, tapi bukti kuatnya cinta. Kini, rumah mereka kembali dipenuhi tawa, doa, dan musik yang menenangkan hati. Dan dari semua badai yang pernah menghantam, mereka sadar satu hal, cinta yang sejati selalu punya cara untuk pulang, meski harus melewati luka, air mata, dan waktu.